Ya, jadi kami merupakan ya perusahaan IT bernama Authentic Venture Sendirian Berhad. Perusahaan kami ini berdiri sejak tahun 2002 dengan fokus utama membangun sistem pengelolaan manajemen perusahaan melalui pemanfaatan teknologi terkini, yaitu cloud. Fokus kami membantu organisasi dan perusahaan untuk menyederhanakan operasionalnya, serta mendukung pertumbuhan usaha melalui efisiensi, Bapak-Bapak. Efisiensinya tentang apa? Waktu, biaya, SDM, seperti itu. Lalu pada tahun 2015, kami mendirikan PT Solusi Awani Asia yang bergerak di bidang yang sama di Indonesia. Gitu. Oke. Produk-produk kami ada Office Central. Office Central ini merupakan ERP berbasis cloud. Jadi, dalam Office Central ini ada modul-modul seperti manajemen HRD, manajemen payroll, manajemen CRM, di mana di CRM ini Anda bisa menyimpan atau mengontrol data pelanggan Anda, invoice Anda, stok inventory Anda, lalu juga bagaimana eh, meeting-meeting dari sales Anda, seperti itu. Kemudian My Sedekah. My Sedekah ini merupakan sistem manajemen untuk pengelolaan donasi. Jadi untuk Anda para NGO sesuai sekali aplikasi ini untuk operasional NGO Anda. Gitu. Kemudian aset sentral. Nah, aset sentral ini manajemen sistem gitu ya yang terkait dengan manajemen untuk maintenance gitu, maintenance perusahaan Anda, maintenance untuk aset-aset Anda, gitu. Aset-aset seperti inventaris, furniture kantor, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu MyMika. Nah, MyMika ini juga manajemen sistem, hanya saja bedanya untuk kontrol keanggotaan. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mengelola koperasi atau Anda yang saat ini sedang menjadi pengurus perumahan gitu ya, untuk kolektivitas iuran-iuran warga. Nah, itu sesuai sekali menggunakan MyMika ini. Kemudian di sini ada zakat portal. Zakat portal ini untuk manajemen sistem terkait dengan manajemen atau kontrol zakat gitu. Selanjutnya adalah My Masjid yang saat ini kita buat webinarnya. Nah, My Masjid ini khusus konsentrasinya adalah untuk Anda para DKM berkaitan atau terkait dengan kontrol manajemen masjid dan musola. Kemudian sistem untuk manajemen simpan pinjam kami juga buat dan Vivada. Nah, Vivada ini ada kaitannya dengan Office Central Cloud Management System tadi, Bapak-bapak. Vivada ini adalah untuk mengontrol absensi karyawan menggunakan fingerprint secara biometrik yang langsung terhubung dengan cloud system. Nah, ini semua sistem ini kami buat sendiri. Bapak-bapak, kami buat sendiri dengan teknologi cloud atau berbasis cloud. Artinya, dengan cloud ini Anda semua dapat melakukan kontrol kapan saja, di mana saja. Kita pindah ke slide yang berikutnya. Pencapaian-pencapaian yang kami peroleh selama kurun waktu dari 2002 hingga 2015 saat ini. Kami mendapatkan anugerah penghargaan dari NEF Awani. Apa sih NEF Awani itu? NEF Awani ini merupakan ya penghargaan yang diadakan oleh Astro Awani dan NEF, yaitu Persatuan Pengusaha dan Industri ICT Bumi Putra di Malaysia. Penghargaan ini mengakui perusahaan ICT yang sukses. Nah, kami sudah mendapatkan pengakuan ini. Kemudian Apikta. Tahun 2016 kami dapatkan penganugerahan ini. Apikta ini adalah Asia Pacific ICT Alliance Award, merupakan program penghargaan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran tentang teknologi ICT di masyarakat. Apikta juga didesain untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan kolaborasi di bidang ICT di kawasan Asia Pasifik. Kami mendapatkan anugerah Apikta ini di tahun 2016, Bapak-Bapak. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan SME 100 Award tahun 2016 juga. Apa itu SME 100 Award?
Ini merupakan program penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh majalah SME atau Small Medium Enterprises. Penghargaan ini bertujuan untuk mengakui dan mengapresiasi perusahaan UKM yang bertumbuh cepat di berbagai sektor. Program ini worldwide, Bapak-bapak, mencakup negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Nah, kami mendapatkan penghargaan ini. Kemudian MPC. MPC Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Malaysia Productivity Corporation. Ini berfokus pada peningkatan dan daya saing tingkat nasional, sektor, dan perusahaan. Penghargaan ini diberikan kepada kami atau organisasi serta individu yang menunjukkan inovasi dan kontribusi luar biasa dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian Apikta kami dapatkan lagi di tahun 2019. Oke, baik, saya berpindah ke slide yang berikutnya. Nah, kita masuk ke sesi perkenalan. Jadi untuk sesi perkenalan ini mohon untuk disampaikan nama, kemudian masjid atau musola yang saat ini Anda kelola, serta jabatan Bapak-Bapak semuanya. Monggo silakan kita berkenalan pada kesempatan hari ini. Pak Redi, monggo untuk disampaikan perkenalannya Pak Redi. Pak Redi masih di sanakah? Terlihat Pak Redi freeze nih. Oke, ya Pak Redi silakan diperkenalkan Anda dari mana, nama masjid, ya dan jabatan di masjid sebagai apa Pak Redi silakan. Halo, oke. Atau Anda semuanya dapat menyampaikannya melalui chatbox yang nanti akan dibacakan oleh Pak Syaiful. Pak Syaiful bisa bantu untuk membacakan dari chatbox jika ada. Oke, baik. Langsung saja, saya lewati sesi perkenalan ini, Bapak-Bapak semua. Saya akan memasuki ke slide yang berikutnya. Oke, agenda kita pada pagi hari ini yaitu pengenalan tentang sistem My Masjid, mengenali masalah utama dalam pengelolaan masjid atau musola, dan penyelesaiannya yang dapat kita laksanakan. Lalu bagaimana My Masjid dapat meningkatkan efektivitas operasional masjid dan musola, serta sesi demonstrasi sistem My Masjid ini kepada Anda semua. Oke, saya lihat ada chat box di sini. Oke, Bapak ISK. Pak, ISK itu kepanjangan dari apa ya Pak ya? ISK. Ya, Bapak ISK ini dari Citepus Bandung, Musola Al-Hikmah, posisi adalah jemaah. Oke. Lalu ya, monggo silakan Bapak semua untuk eh, melakukan atau menyampaikan informasi dalam chat box kita pada kesempatan pagi hari ini yang nanti akan tentunya kami bacakan gitu ya sebagai perkenalan. Oh, Pak ISK ini Iskandar Sontani Kalangan. Apa kabar, Pak Iskandar? Alright, baik. Saya langsung ke slide yang berikutnya. Ya, Bapak-bapak semua, para DKM atau pengurus masjid dan jemaah masjid, apakah saat ini Anda dalam mengelola proses dan database jemaah masjid secara manual, kemudian sedang mencari platform untuk mencatat penerimaan sumbangan, donasi, dan iuran, dan apakah Anda nih saat ini sedang mencari sistem pengelolaan masjid yang dapat membantu Anda menghemat waktu dan untuk atau mudah digunakan? Nah, Bapak dan Ibu, oke, Bapak-bapak semua ya, di sini semuanya Bapak-bapak gitu. My Masjid ini memang kami desain sebetulnya untuk membantu Anda memudahkan kontrol manajemen keuangan di masjid atau musola Anda. Jadi yang tadinya Anda menggunakan manual, melalui catatan atau melalui Excel, sekarang ini Anda bisa langsung menggunakan digital. Artinya digital di sini, cloud based, Anda bisa langsung melakukan kontrol terhadap kegiatan DKM di masjid atau musola Anda secara online.
anywhere, anytime, selama Anda terhubung dengan Wi-Fi, selama Anda menggunakan tools seperti PC, handphone, ataupun tab dan netbook, Anda bisa melakukan proses kontrol ini. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Apakah Anda menghadapi masalah ini dalam pengelolaan masjid atau musola Anda dari slide yang sebelumnya saya bacakan tadi? Seperti membuat laporan Anda masih dilakukan secara manual. Lalu banyak sekali kesalahan dalam perhitungan sering terjadi karena pengurus masih kurang memiliki keterampilan atau bahkan belum memiliki keterampilan di bidang akuntansi. Nah, kalau kaitannya dengan akuntansi pastinya untuk uang masuk dan keluar ya, gitu. Lalu berapa saldo yang ada dalam kas DKM. Kemudian pengurus atau DKM masih kesulitan memperoleh donasi karena tidak ada sistem penerimaan donasi secara daring atau dalam jaringan atau online. Nah, kami bisa melakukan kontrol dan membantu Anda melalui sistem untuk melakukan efisiensi-efisiensi ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Sistem masjid. Oke, ini bukan pertanyaan ya. Informasi kepada Anda bahwa sistem masjid dapat eh, solving problem-problem yang Anda hadapi tadi. Otomasi proses. Maksudnya di sini pada saat Anda mengaplikasikan My Masjid dalam proses Anda, dalam proses administrasi masjid, My Masjid ini menggantikan proses manual untuk pembaruan dan laporan mengurangi beban pengelola. Gitu ya, yang tadinya pening dengan laporan-laporan Excelnya, ingin menjerit gitu, tapi nggak ada yang nolongin. Nah, sistem ini bisa meringankan kepeningan-kepeningan Anda itu, kemumetan-kemumetan Anda itu. Oke. Nah, ini pengiraan tepat. Pengiraan tepat ini maksudnya adalah penghitungannya tepat, kalkulasinya tepat. Manajemen bisa memastikan keuangan yang akurat tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi yang detail atau mendalam. Kemudian, platform My Masjid ini juga merupakan platform untuk menerima sumbangan secara daring, memudahkan dalam pengumpulan dana. Oke, ini ada pengenalan tentang sistem pengelolaan masjid dan musola. Sistem online berbasis cloud ini dapat membantu mengubah proses masjid Anda dengan solusi digital. My Masjid dapat diakses kapan saja, di mana saja, melalui laptop, tablet, dan smartphone, seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu juga terintegrasi dengan portal Qari'ah atau jamaah untuk memudahkan anggota atau jamaah mengelola biaya atau donasi ke masjid masing-masing. Artinya, untuk jamaah yang ingin melakukan sumbangan, melakukan atau memberikan donasi pada masjid sesuai dengan tujuannya, mudah saja menggunakan sistem ini. Termasuk para DKM atau pengurus masjid dapat mudah melakukan kontrolnya. Nah, apa saja keunggulan Masjid? Satu, menyediakan platform untuk memudahkan dan mengelancarkan pengelolaan keuangan anggota dan donasi masjid atau musola kepada anggota pengurus masjid dan musola, gitu ya. Setor sumbangan, gitu. Kemudian yang kedua, sistem ini berbasis cloud sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama Anda semua terhubung dengan internet. Yang ketiga, mengotomatiskan proses. Dalam hal ini, mudah untuk mengurangi kesalahan input data dan penghitungan karena semuanya sudah ada formula dalam sistem ini. Oke. Yang keempat, laporan dihasilkan secara otomatis tanpa perlu penghitungan manual. Jadi, Anda tidak perlu mikirin formula, tidak perlu memikirkan rumus. Anda masukkan atau Anda input langsung saja dapat dihasilkan secara otomatis. Alright. Nah, modul-modul dalam masjid ada akun. Akun ini adalah akun-akun Anda semua, bapak-bapak yang eh, melakukan atau memberikan donasi, memberikan sumbangan kepada My Masjid atau kepada masjid Anda melalui sistem My Masjid. Di sini ada portal jamaah. Portal jamaah, para jamaah itu bisa ngecek gitu ya, biaya-biayanya atau dana-dana yang diberikan oleh mereka digunakan apa saja oleh DKM, digunakan untuk kegiatan apa saja, disumbangkan kepada siapa aja. Nah, itu bisa dilihat melalui portal jamaah oleh para donatur, oleh para jamaah.
Pembayaran iuran, misalnya ada iuran untuk masjid. Nah, itu juga bisa dilakukan kontrol di sini. Pengelolaan data jamaah. Siapa aja nih jamaah yang seringkali memberikan donasi kepada masjid Anda? Tuh. Lalu apa saja donasi-donasi yang sering diberikan oleh jamaah? Misalnya donasi untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan atau hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan sumbangan secara internasional dan nasional dan sebagainya. Kemudian untuk modul sumbangan. Nah, modul payment gateway artinya dengan melalui payment gateway ini Anda tidak perlu transfer melalui ATM, langsung saja dari payment gateway sudah terhubung dengan My Masjid. Laporan otomatis, laporannya otomatis saja. Anda tidak perlu input berkali-kali. Dari satu kali input Anda sudah dapat menghasilkan laporan seperti yang Anda inginkan. Dashboardnya pun otomatis. Nah, apa saja nih yang terlihat dari dashboard? Apa saja yang terlihat dari laporan otomatis? Akan kami demokan pada pagi hari ini. Nah, transformasi digital dengan My Masjid mudah diakses kapan saja, di mana saja. Jadi nggak perlu Anda lari-lari ke masjid, di rumah pun Anda bisa lakukan ini. Gitu ya, atau pada saat selesai taraweh, Anda ingin update gitu ya, apa saja yang sudah masuk, berapa rupiah dana yang sudah masuk untuk kebutuhan atau kegiatan Ramadan, Anda bisa langsung akses. Dapat diakses dengan perangkat apapun yang memiliki koleksi internet, termasuk laptop dan smartphone. Wow, siapa sih sekarang yang nggak punya smartphone? Everybody punya smartphone dan ini bisa dilakukan kontrol ini. Ya, pastinya yang memiliki akses untuk ini adalah para DKM dan jamaah masjid itu. Yang ketiga, mudah untuk melihat dashboard keuangan langsung dari sistem. Jadi nggak usah dipikirkan grafiknya seperti apa, no need. Gitu ya, kami sudah membuat itu untuk Anda. Yang keempat, anggota dapat mengakses portal jamaah untuk melihat biaya dan kontribusi. Biayanya dipakai untuk apa aja, kontribusinya kemana aja. Jadi seperti itu. Semangat para donatur di sini. Kami sudah siapkan sistemnya untuk Anda semua. Semangat juga untuk para DKM pastinya ya, karena sistem ini sudah bisa Anda gunakan. Hasil ya ini menghasilkan laporan yang otomatis untuk Anda. Oke, selama ini pada saat Anda ingin move on atau ingin berganti dari manual ke digital, selalu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ini hal yang wajar karena hal ini merupakan yang sesuatu yang baru bagi Anda. Mungkin gitu ya, move on dari manual ke digital. Apa sih kekhawatirannya? Satu, misalnya, jika Anda menggunakan sistem ini, aksesnya hanya dapat dilakukan di kantor atau dibatasi pada satu PC atau laptop kantor saja. Jawabannya, oh tentu tidak. My Masjid dapat diakses kapan saja, di mana saja. Oke, kekhawatiran berikutnya, mahal nih jika menggunakan sistem. Apa iya mahal? Oh, tentu tidak. Menggunakan sistem untuk menghemat waktu dan energi Anda lebih terjangkau dan lebih murah daripada membuang waktu untuk mengelola seluruh data Anda secara manual. Slide yang berikutnya. Oke, kekhawatiran berikutnya. Perlu waktu lama nih untuk menyiapkan sistem. Apa yang dijawab oleh masjid? Wow, tentu tidak. Anda perlu mengatur sekali saja. Lalu Anda dapat terus menggunakan kapan saja, di mana saja. Oke. Kekhawatiran berikutnya, sistem ini cukup sulit untuk digunakan. Langsung dijawab My Masjid. My Masjid dibuat agar mudah digunakan karena friendly user. Tuh ya. Cukup jelas di sini. Saya lanjut ke slide yang berikutnya. Oke. Ada anggapan selama ini ya relawan bisa mengatur segala proses-proses yang terjadi dalam masjid itu tanpa memerlukan teknologi. Apa iya zamannya sudah digital nih? Apakah Anda semua para DKM gitu ya, para volunteer gitu ya, bisa mengatur segala yang terjadi di masjid Anda untuk operasional tanpa memerlukan teknologi? Oke. Jawaban dari Masjid, ya, relawan mungkin dalam hal ini terbatas dalam hal waktu dan skill.
skill di sini adalah skill menggunakan teknologi untuk melakukan kontrol terhadap administrasi masjid. Oke, jangan khawatir, My Masjid akan bantu Anda. Anggapan yang berikutnya, pengelolaan secara manual lebih transparan karena seluruh pencatatan dilakukan secara fisik. Nih, ada nih hard copy-nya. Dijawab sama masjid. Pencatatan manual tuh rentan terhadap kesalahan manusia. Setuju tidak? Oke, insya Allah Bapak semua setuju bahwa pencatatan yang dilakukan manual sangat rentan atau beresiko terhadap kesalahan manusia dan kehilangan dokumen. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kekhawatiran yang berikutnya, perlu waktu lama nih untuk menyiapkan sistem. Jawab My Masjid, wow, Anda hanya perlu sekali mengaturnya. Anda dapat terus menggunakan kapan saja. Jadi hanya satu kali pengaturan, satu kali input, and then semuanya Anda dapatkan proses-prosesnya secara otomatis. Canggih bukan? Insya Allah. Oke, kekhawatiran berikutnya, sistem ini sulit untuk digunakan. Well, My Masjid dibuat adalah agar Anda semua dapat mudah menggunakan alias friendly user. Oke, slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya ke slide yang berikutnya. Ini adalah perbandingan Bapak-bapak semua apabila Anda melakukan proses secara manual dan proses melalui digital atau My Masjid. Jika Anda melakukan proses administrasi semuanya secara manual, itu pasti disimpan seluruh datanya itu dalam Excel atau kertas. Betulkah demikian? Oke, yang kedua, perlu dirubah setiap filenya jika ada perubahan. Seperti itukah? Saya rasa iya. Oke. My Masjid mengakomodir ini semua. Karena My Masjid dapat melihat sekaligus mencari data anggota melalui sistem. Tinggal ketik aja namanya, dua huruf. Langsung muncul nama, berikut biodatanya, berikut donasi apa saja yang biasanya diberikan oleh donatur tersebut atau anggota masjid tersebut atau jamaah tersebut. Nah, anggota komite atau pengurus DKM juga dapat mengupdate data diri mereka agar informasi selalu update. Artinya gini, jamaah itu dapat dilakukan update oleh DKM atau dapat dirubah sendiri oleh para jamaah. Dapat dilakukan secara mandiri oleh jamaah karena jamaah memiliki akses. Gitu. Pastinya aksesnya berbeda nih, Bapak semua. Aksesnya DKM dengan aksesnya jamaah. Nah, begitu. Oke, slide berikutnya. Jika Anda masih manual, perlu membuat laporan dashboard Anda sendiri. Dashboard ini maksudnya grafik. Karena dengan melihat grafik, Anda lebih mudah melakukan analisa dan membuat pelaporan. Nah, di masjid dashboard ini sudah dibuat secara otomatis. Anda nggak perlu mikirin dashboardnya bentuknya seperti apa. No need. My Masjid sudah menyediakan ini untuk Anda semua. Lalu, jika manual lagi, laporan tidak selalu bisa diperbarui secara otomatis dengan detail terkini. Tentu saja, gitu ya. Perlu waktu untuk melakukan perubahan-perubahan ini, perubahan-perubahan data. Sementara My Masjid mudah saja bagi Anda semua melakukan pembaruan data, baik itu laporan atau dashboard secara real time alias aktual. Itu. Oke. Nah, jika manual disimpan di seluruh data pengurus, masjid, musola di Excel ataupun kertas. Nah, perlu diubah jika ada perubahan. Nah, ini tadi sudah saya bacakan. Mohon maaf, saya langsung lewati ini. Oke. Nah, ini juga sudah. Nah, untuk Anda yang saat ini masih melakukan input data secara manual, termasuk jamaah juga dalam hal ini, jemaah yang ingin menyumbang harus hadir secara fisik di surau. Betulkah begitu? Jadi harus bertemu dengan pengurus DKM-nya. Sementara My Masjid
jika Anda semua para jamaah ingin melakukan atau memberikan kontribusi kepada masjid Anda, itu dapat dilakukan secara online transaksinya melalui My Masjid. Di dalam My Masjid ada fasilitas payment gateway gitu. Jadi clear semuanya. Anda menyumbang berapa, digunakan untuk apa saja, datanya terupdate. Insya Allah sempurna untuk Anda. Oke, jika Anda manual, nah pada saat Anda berada di daerah terpencil, sumbangan tidak dapat diberikan. Bagaimana dengan My Masjid? Oh, dapat berkontribusi dimanapun Anda berada, selama itu terhubung dengan internet. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah website kami, Bapak-bapak. Anda dapat mengeksplor atau Anda dapat selancar, Anda dapat langsung go through, mengecek gitu ya, website daripada My Masjid. URL-nya https backslash mymasjid.asia gitu. Oke, langsung saja. Monggo silakan untuk masuk ke dalam browser di komputer atau handphone Anda, masuk ke mymasjid.asia. Kenapa di sini ada .asia nih? Kami memiliki mimpi bahwa insya Allah My Masjid nanti akan digunakan di seluruh Asia, insya Allah. Jadi Anda semua, para jamaah, no worry untuk bisa join di acara-acara pengajian di seluruh negara Asia, bisa melalui My Masjid, insya Allah. Oke. Nah, ini adalah tampilan-tampilan interface pada saat Anda menggunakan My Masjid. Tampilan utama websitenya adalah seperti ini. Anda tinggal memasukkan nama, telepon Anda, maksudnya di sini data diri Anda. Lalu di bawah ini adalah halaman untuk registrasi akun Anda. Jangan lupa, Anda nanti juga bisa tahu loh, dana yang sudah Anda kontribusikan atau dana yang sudah Anda sumbangkan ini digunakan apa saja untuk masjid atau digunakan apa saja, disalurkan kemana saja oleh para DKM. Nah, Anda bisa ngecek tuh di situ. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari tabel-tabel yang ada dalam My Masjid pada saat Anda gunakan My Masjid ini. Di situ ada ya home ini beranda, lalu ada dashboard, ada keuangan, ada donasi dan pembayaran, masjid member, nah anggota masjid, kemudian kontaknya juga, lalu di sini ada data DKM, juga ada ya event dan seminar, artinya event-event yang dilakukan oleh masjid. Kemudian juga ada di sini user management dan configuration. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris. Anda dapat langsung melakukan switch bahasa ke bahasa Indonesia. Pastinya karena kami menggunakan Google yang engage dalam sistem ini, ada hal-hal yang perlu diakomodir oleh Anda yang sudah sangat paham tentang bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, ini ada contoh daftar pembayaran. Tuh ya, ini data tentang pembayaran di sini. Misal ada jamaah namanya Atika, gitu ya. Phone numbernya, kemudian melakukan editing untuk actionnya apa saja pembayaran yang dilakukan olehnya. Seperti itu. Ke slide berikutnya, ini adalah ya Anda pada saat melakukan pembayaran atau donasi bisa melakukan scan barcode aja sesuai dengan campaign-campaign yang sudah dibuat oleh DKM. Nah, Anda para DKM bisa membuat campaign dalam sistem ini nih, bulan ini ada campaign apa nih? Ada campaign untuk sumbangan apa nih? Ada campaign kegiatan apa nih? Yang sekiranya nanti keuangannya bisa dilakukan patungan dari para jamaah dan lain sebagainya gitu. Jadi konsep-konsep ini adalah sebetulnya untuk efisiensi pekerjaan Anda dan untuk maksimalisasi informasi yang Anda perlukan gitu. Jadi antara efisiensi dan maksimalisasi ini. Nah, dashboard keuangan Anda akan tampil seperti ini. Ini tabel yang di bawah. Dan untuk membuat tabel seperti ini, Anda nggak perlu pusing untuk bikin, untuk memikirkan cara, saya kepingin membuat grafik atau dashboard yang asik nih, yang enak untuk dilihat, yang canggih untuk dilihat, bisa untuk laporan ke para jamaah. Ya gimana ya? Nggak usah dipikirkan terlalu ribet. My Masjid udah membuat ini untuk Anda. Otomatis.
Saya rasa ini menarik, insya Allah, untuk Anda para DKM. Gitu ya. Lalu ini adalah tampilan pada saat Anda menggunakan PC atau pada saat Anda menggunakan netbook, pada saat Anda menggunakan handphone. Jadi semuanya sudah mobile view. Artinya mau segede apa handphone Anda, sekecil apa handphone Anda, tampilannya adalah penuh seperti ini. Tampilannya penuh seperti ini. Nah, oke, simple, menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Hanya kuncinya adalah Anda kapan ready untuk menggunakan sistem ini. Itu saja. Kuncinya ada pada Anda karena kami sudah menyiapkan sistemnya gitu. Nah, ini ya ini adalah barcode-barcode yang tadi saya sudah sampaikan. Anda bisa scan aja di sini, Anda langsung masuk gitu ya. Ini ada collection infak untuk pemasangan pembesar suara. Nah, ada dengan scan aja di sini, Anda bisa tahu tuh. Oke, paymentnya melalui payment gateway yang sudah tersedia di sini. Simple, simple saja. Anda bisa lakukan ini di rumah, Anda bisa lakukan ini di kantor, Anda bisa lakukan ini pada saat Anda buka bersama. Kaitannya dengan Ramadan session pada saat ini. Anda bisa lakukan ini pada saat jeda menunggu taraweh. Oke, tidak ada alasan untuk tidak melakukan scan di sini. Mudah saja untuk Anda yang ingin memberikan sumbangan kepada masjid Anda sendiri, gitu. Oke, ini ya. Jadi ini ada tampilan dari sebelah kiri ini tampilan melalui layar PC, melalui layar laptop, melalui desktop. Yang sebelah kanan adalah melalui handphone. Nah, kan tampak mudah sekali. Anda bisa menggunakannya. Oke. Nah, sekarang ini adalah sesi demo sistem dari paparan yang tadi disampaikan, ya atau yang saya sampaikan. Sesi demo ini Anda akan langsung gitu ya dipandu oleh Mas Syaiful yang ada di sana untuk masuk ke dalam sistem. Oke, Mas Syaiful, now your time, please. Oke, terima kasih Bu Reski atas waktunya. Mungkin di sini Bapak-Bapak semuanya, Alhamdulillah ya sudah mendengarkan paparan daripada Bu Reski tentang sistem masjid seperti apa gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan sebelum ke sesi demo sistemnya, silahkan kami buka juga jika ada pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan oleh Bu Reski tadi. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya ataupun melalui chat box yang tersedia di dalam Zoom di situ. Ya, Mas Saiful, saya melihat banyak sekali yang join pada pagi hari ini yang belum kita sapa, Mas ya. Di sana ada Pak Ruslan Ada Pak Kamis. Ruslan. Ya, apa kabar Pak Ruslan? Alhamdulillah Pak, kita berjumpa di Assalamualaikum sini. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bapak bisa kenalkan diri Bapak? Monggo silakan Pak. Ya, Dari ya, mana? Mhm. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Waalaikumsalam. Kamis dari Ternate, Maluku Oke, Utara, Provinsi Maluku Utara. oke, Ya, sementara ini saya di Fakultas Ekonomi sebagai oke, dosen. oke, Nah, seharian di masjid sebagai sekretaris dari BKM. oke. Dan saya tertarik untuk main masjid ini karena memang sudah lama saya mengusulkan ke BKM untuk melakukan manajemen masjid. Oke. Nah, kebetulan Nice. ketemu sama ini saya tertarik sekali dan pengen Oke. mengikuti. Ya, Terima oke, kasih. baik. Terima Ya, kasih Pak Ruslan. ya terima Saya, kasih. ya baik. Saya menyapa partisipan yang berikutnya di sana ada Pak Ali Imron. Apa kabar Pak Ali Imron? Monggo silakan untuk dilakukan input di chat box untuk pengenalan Anda, Bapak-bapak semua. Juga di sana ada Bapak Indra Jaya, Pak Masyruh, Pak Wawan Juwana, juga ada Pak Syamsul Anwar, Pak Yosan Prayoga, Pak Husnul, gitu ya. Alhamdulillah, banyak sekali pada hari ini. Oke, apakah sudah saya sebutkan semua di sini? Oke, untuk ya Anda semua yang belum sempat kami sapa atau terlewat, nanti kita bisa diskusi di akhir acara. Oke, langsung saja Mas Saiful disampaikan sesi demonya pada pagi hari ini.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, jadi kita langsung lanjut ke sesi demonya ya. Di sini saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, udah tampil layarnya, sudah ya. Nah, ini adalah tampilan sistemnya. Mungkin saya coba log out terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan utama sistemnya. Jadi memang sistemnya itu berbasis web gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang memang ada kekhawatiran, kalau misalkan menggunakan sistem harus pakai laptop yang spek tinggi lah, yang bagus lah gitu ya. Jadi dengan sistem yang berbasis web seperti ini, kekhawatiran seperti itu sudah terjawab gitu ya. Karena dengan sistem berbasis web tidak perlu lagi install, Pak. Jadi Bapak nggak perlu lagi menginstal aplikasi di dalam laptop atau komputer Bapak gitu ya. Jadi tinggal buka browser ke webnya gitu ya. Ini webnya app.mymasjid.asia. Nah, di sini nanti bawa tinggal register aja. Ini ada tombol registernya di sini kalau untuk mendaftarkan. Nah, tadi kan Pak Ruslan itu sebagai sekretaris ya di maksudnya di musola kampusnya Pak ya? Oke, baik. Nah, ini cocok juga mungkin digunakan di sana. Jadi nanti bisa ada kegiatan-kegiatan. Pastinya kalau musola di dalam kampus itu tentunya aktif sekali, Pak. Rasanya saya rasa seperti itu karena memang kegiatannya dengan mahasiswa gitu ya. Nah, ini saya coba simulasikan ya untuk register saya rasa ini akan saya skip dulu jadi kita coba langsung ke sistemnya karena untuk register sangat mudah aja tinggal isi. Nah, kalau sudah register login dengan email dan password yang sudah didaftarkan seperti ini. Nah, tinggal login aja. Jadi loginnya pun bisa melalui laptop, bisa melalui tablet, bisa melalui handphone gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan nanti layarnya. Kalau Bapak lagi perjalanan nih pengen lihat hari ini yang sudah iuran untuk kas masjid gitu ya, siapa aja nih gitu. Atau hari ini yang sudah berdonasi untuk kegiatan santunan anak yatim siapa aja nih gitu. Itu bisa nanti dikontrol dari sistem ini. Gitu. Jadi mungkin mau Lebaran Haji, masjid mengadakan kurban untuk masyarakat. Nah, masyarakat bisa membayar kurban melalui sini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya mengadakan membuka portal untuk mengadakan kegiatan kurban. Jadi orang yang mau berkurban tinggal mengunjungi masjid Bapak Ibu semuanya masing-masing gitu ya. Jadi tinggal login ke dalam sistem, oh ini kurbannya ternyata ditentukan satu orang misalkan 3 juta gitu. Itu bisa juga. Nah, di sini yang Bapak lihat sekarang ini adalah tampilan awalnya. Mungkin memang ini basicnya masih bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris basic dari aplikasi sistemnya. Memang kita buat masih umum gitu karena memang kita worldwide ada di beberapa negara. Tapi di sini ada istilahnya tombol atau fitur untuk mentranslate ke bahasa Indonesia. Namun memang karena menggunakan transit Google gitu ya, jadi bahasanya mungkin masih ada yang beberapa yang aneh gitu ya. Karena kita menggunakan istilah bahasa Inggris di sini contohnya wizard gitu ya. Memang sebetulnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya keajaiban. Artinya untuk men-settingnya itu eh, atau otomatis gitu ya, ajaib gitu. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia mungkin artinya penyihir tuh di sini jadi itu sebetulnya nggak jadi masalah karena ini sebetulnya hanya bahasa aja. Nah, ini saya coba ubah ke bahasa Inggris lagi ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu lihat di sini di layar. Ini ada beberapa fitur. Di sini ada fund. Fund ini untuk donasi-donasi gitu ya. Kalau memang misalkan dari masjid Bapak melakukan penggalangan dana untuk kegiatan masjid gitu ya. Dan ini bersifatnya internal gitu ya. Penggalangan dana untuk kalangan sendiri gitu ya, bukan yang sifatnya publik gitu ya. Jadi ini bisa digunakan gitu. Contohnya membuat penggalangan dana untuk santunan anak yatim gitu ya. Jadi nanti contohnya dari Pak Raslan tadi kampus mau mengadakan kegiatan santunan anak yatim. Jadi bisa
dibuat kampanyenya. Jadi nanti mahasiswa bisa lihat, oh masjid kampus ada penggalangan dana nih untuk kegiatan santunan anak yatim. Nah, mereka nanti bisa berdonasi itu sesuai yang mereka mau donasi 1.000, 2.000, atau mau 10.000, 30.000 gitu ya, itu terserah mereka. Ataupun masjid memiliki anggota gitu ya, ada banyak anggota yang memang setiap bulannya ada iuran gitu, iuran untuk kesejahteraan masjid. Ataupun dari di masjid yang di warga gitu ya, Bapak Ibu mengadakan kegiatan untuk iuran kematian gitu ya. Jadi iuran kematian semua kepala keluarga eh, wajib setiap bulan membayar 20.000 nih untuk santunan kematian. Jika ada yang meninggal akan diberikan santunannya gitu. Nah, itu bisa juga dibuat-buat ke program-program seperti itu dengan menggunakan sistem. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita lihat. Nah, di sini kita coba lihat dulu yang fund ya. Fund ini yang jenis-jenis dananya apa aja nih. Kalau di sini saya buat contoh nih kontribusi alumni bulanan pembangunan renovasi masjid. Nah, jadi kita membuat istilahnya kolom-kolom untuk jenis-jenis sedek sodakohnya gitu infaknya. Ini infak untuk biaya pembangunan masjid, ini untuk pembangunan gedung, ini untuk pembangunan MCK, itu nanti dipisah-pisahin. Jadi dananya akan terpisah-pisah sesuai kategorinya, gitu ya. Lalu di sini ada donation nih. Donation ini kita buat juga. Oke. Nah, untuk donation ini, contohnya di sini kategori. Nah, di sini contohnya ada kontribusi alumni Al Hasan. Jadi kita kasih nama nih kontribusi untuk alumni Al Hasan. Nah, ini contoh kalau di kampus mungkin bisa nih per alumni ataupun nggak usah pakai alumni. Ini contoh aja ya. Ini untuk anak yatim contohnya. Ini kontribusi angkatan Al Alim. Di sini ada untuk kurban. Jadi nanti ini bisa diakses publik. Nah, ini ada QR code-nya. Jadi QR code-nya ini Bapak Ibu bisa di print, ditempel di masjid gitu di pintu-pintu masjid. Nanti ketika di-scan, coba kalau memang Bapak Ibu mau coba scan, nanti tampilannya seperti ini nih. Oke. Nah, ini saya buka. Nah, ini tampilannya kayak gini, kurang lebihnya nanti. Jadi, ini kan tampilan di laptop ya. Jadi nanti kalau tampilan di handphone pun mungkin saya coba tunjukin melalui. Nah, kalau lihat di kamera saya, ini saya tunjukin handphone. Kurang lebihnya beginilah tampilannya akan menyesuaikan handphone gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih nih namanya siapa. Misalkan nama saya Anwar gitu ya. Terus emailnya apa di sini tinggal isi. Terus nomor telepon. Nah mau 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 berdonasinya berapa ribu di sini? Contohnya 30.000. Nah tinggal ketik aja 30.000. Nanti akan diarahkan ke klik donate now di sini. Nanti diarahin ke eh, halaman pembayarannya. Nah, klik submit payment. Nanti saya sebagai donatur ini tinggal milih mau bayarnya lewat bank apa nih gitu ya. Di sini ada beberapa bank. Misalkan saya punyanya Bank BCA ya, tinggal pilih BCA supaya nggak ada admin. Tinggal dicentang di sini, tinggal klik bayar sekarang gitu. Jadi akan terasa lebih mudah nih bagi para donatur untuk bersedekah gitu ya. Terus di sini juga contohnya, nah di sini gitu ada juga portal jamaahnya gitu ya. Kalau jamaah mau login seperti apa sih tampilannya gitu ya. Nah ini tampilan untuk jamaah nih. Nah jadi di dalam portal jamaah itu memang kita sediakan untuk kalau tadi yang pertama itu tampilan untuk admin nih atau untuk pengurus masjid gitu ya, untuk pengurusnya. Jadi memang untuk admin di situ. Kalau ini tampilan untuk jamaah atau anggota masjid lah istilahnya atau jamaah gitu ya yang pengen di sini ada donasi, ada fees tuh iuran gitu ya. Kalau kita lihat iuran, oh di sini ada iuran kematian 30.000. Nah ini saya mau bayar, tinggal klik di sini view bill. Jadi nanti orang DKM atau pengurus masjid juga bisa mengontrol di sini.
Contoh mau ngelihat iuran nih, iuran kematian siapa yang udah bayar, siapa yang belum gitu ya. Tinggal dilihat aja dari sini. Oke. Nah, di sini, nah ini ya, jadi bisa buat lebih banyak lagi kalau memang misalkan mau apa namanya, mau bikin beberapa iuran yang memang yang ada gitu, yang tersedia gitu di FIS gitu. Nah, nanti akan tampil di sini gitu. Jadi kalau misalkan saya mau bayar, tinggal klik aja. Nah, terus di selain ada fees juga ada donation di sini. Nah, donation ini bisa pilih nih mau donasi yang mana nih, tinggal dipilih aja. Jadi tinggal klik infak now di sini contohnya nih. Contoh yang kayak tadi ya. Nah, ini kalau ini langsung dari tampilan anggota. Tapi kalau bukan anggota masjid bagaimana tampilannya? Yang tadi saya tunjukin sebelumnya. Jadi orang publik gitu ya, orang mana aja gitu ya. Kalau mau bersodakoh melalui masjid Bapak Ibu semuanya, yang ini gitu. Jadi ini bisa di copy paste alamat linknya. Nah, ini bisa dikirim ke melalui WhatsApp tuh ke calon-calon donatur. Jadi orang mau berdonasi tinggal ke halaman ini gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini kalau untuk orang yang di luar daripada anggota masjid. Ataupun ketika sholat Jumat gitu ya melihat QR code yang tadi gitu, yang tadi saya tunjukin, itu juga bisa mereka scan dari situ. Jadi nanti akan lari ke halaman, lari ke ini bisa di print nih, di download terus bisa di print. Jadi ketika di scan QR code-nya maka akan ke halaman ini. Gitu. Nah, itu ya, itu salah satu contoh fitur-fiturnya. Jadi nanti sebagai pengurus itu bisa lihat dari laporan-laporannya. Contoh kita lihat laporan dashboardnya dulu ya. Ini ada financial dashboard. Jadi financial dashboard itu untuk melihat pendapatan. Nah, ini contohnya ya. Yang hijau, garis hijau ini adalah pendapatan. Kalau yang merah ini pengeluaran. Kalau biru ini sisa sisa daripada pendapatan dikurangi pengeluaran gitu ya. Makanya di sini total revenue atau total pendapatan, expense itu pengurangan. Nah, ini sisanya tinggal 44.800 dari total pendapatan 68 juta gitu. Ini singkatnya gitu ya seperti ini. Kita juga bisa lihat di sini, oh ternyata yang paling banyak itu kontribusi alumni Al Hasan nih, 52 5.200.000. Kalau dari yang buat anak yatim di sini cuman 1 juta. Nah, ini kelihatan. Nah, terus untuk expense juga kebanyakan ternyata digunakan untuk bakti sosial. Nih kalau misalkan banyak nih ya, apa namanya jenis-jenis pengeluarannya muncul semua di sini. Ini untuk bakti sosial berapa, untuk Jumat berkah berapa, untuk kegiatan sholat Jumat berapa gitu. Itu bisa muncul nanti semuanya di sini. Nah, ini ada persentasenya. Ini secara dashboard gitu ya. Tapi kalau misalkan mau lihat yang tabel, kita juga bisa lihat di sini. Ada financial report di sini. Kita mau lihat expense dan revenue. Nah, di sini. Nah, total dari 900 yang 2002 sama. Nah, di sini. Ternyata pendapatannya itu dari tahun 2022 ini bulan Januari. Nah, kalau misalkan keseluruhan gitu ya. Nah, ini atas 1.200.000. Ini untuk kontribusi alumni bulanan gitu ya. Terus ada expense-nya di sini untuk pengeluaran renovasi masjid 300. Dan ini bisa di-download ke Excel gitu ya. Jadi bisa ditempel di mading masjid gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya eh punya punya layar biasanya di masjid itu jadi tidak perlu di-download terus ditempel di mading masjid. Ini bisa juga di proyektor ataupun diprojekkan ke layar-layar masjid itu. Jadi ini sebagai laporan.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk di-download di Excel lalu ditempel di mading masjid gitu. Nah, seperti itu ya ini untuk laporan-laporannya. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu lagi bikin laporan. Oh, tanggal berapa untuk pembelian ini, pembelian itu. Nah, itu nggak perlu lagi karena di sini juga ada di transaction di sini nih, di expand di sini. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya nih. Tuh. Jadi bisa kelihatan oh ternyata tanggal 28 Desember ini untuk pemasukan. Kalau kita kita misalkan mau lihat untuk yang pengeluaran, ya tinggal klik search aja. Jadi yang nampil hanya expand aja di sini. Nah ini apa namanya? Ada pengeluaran 2.100.000 untuk catering. Nah, terus di sini nah ini nama apa sih istilahnya jenis-jenis kategori pengeluarannya ya. Contoh di sini kita bisa lihat detailnya gitu ya. Jadi semuanya Bapak Ibu bisa lihat dari transaksi yang memang sudah tersedia di sini. Nah, ini ada uang masuk di sini donasi. Nah, yang tadi saya contohin tuh di public donation, ini tadi saya klik ini kan. Nah, ini akan masuk ke sini tuh. Jadi keterangannya masih pending, berarti belum dibayar sama calon donatur tadi. Jadi mereka baru ngeklik aja. Tapi istilahnya belum dibayar. Kalau sudah dibayar, nanti statusnya di sini successful. Jadi ada tombol untuk download receipt-nya juga. Nah, untuk donatur juga nggak perlu yang namanya receipt, minta receipt ke admin atau bukti pembayaran karena mereka sudah bisa download otomatis sendiri di portalnya di sini, gitu ya. Nah, lalu fitur selanjutnya di sini ada event ataupun ada di sini member dulu. Member di sini jadi Bapak Ibu bisa menyimpan database jamaahnya, database donaturnya gitu ya. Namanya siapa aja yang udah berdonasi, istilahnya siapa aja yang udah apa namanya yang udah berdonasi. Nah, jadi nanti ketika ada program baru itu bisa dikirim lagi ke mereka gitu ya, calon donatur. Jadi Bapak Ibu tidak kesusahan untuk mensosialisasikan campaign donasinya seperti itu. Lalu di sini ada event dan seminar. Contohnya di masjid ada event apa nih? Nah, misalkan ada Maulid Nabi Muhammad nih nanti tanggal berapa gitu ya. Jadi nanti anggota masjid juga bisa lihat di sini. Ada event. Cuman untuk sekarang belum kita tampilkan ke dalam sini. Jadi sebetulnya nanti anggota bisa tahu ya ada event apa aja sih, kegiatan apa saja di masjid gitu. Jadi bisa terlihat eh, dari sini. Oke, seperti itu contoh dari eh, simulasi demo sistemnya gitu ya. Jadi nanti memang sekilas untuk penerangan daripada atau penjelasan sistemnya. Memang ini akan lebih detail lagi nanti di sesi training. Cuma sesi training ini nanti kita akan info lagi tanggalnya dan harinya gitu ya. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak semuanya yang hadir di sini terkait penjelasan dari sistemnya ataupun teknik pembayarannya seperti apa, teknik pengelolaannya. Silakan kami buka pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum. oke. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yosan Bapak Prayoga. siapa ini? Oke, Ya, Pak Yosan ya. Yosan. Ya, Dikenalkan namanya Pak Yosan. ya. Saya Yosan Prayoga, Masjid Dar Al Taubah, Perum Bumi Cempaka Indah, Pawitan Garut, Oh, dari dari Garut. DKM. Ya, sebelumnya saya Silakan Pak. ucapkan terima kasih atas undangan bisa hadir ikut bersama-sama menyaksikan tentang aplikasi My Masjid. Mohon maaf tadi saya terlambat, ada kegiatan di lapangan. Ini saya di kantor, mohon izin. Ada kegiatan, jadi barusan terlambat, jam setengah 10 lebih, jam 10 kurang, jadi untung tidak begitu terlambat untuk materi ini. Namun demikian, secara pribadi saya antusias dengan adanya pengenalan Masjid, namun masih bingung paparan yang sudah disampaikan ini belum bisa nyampe presentasinya masih kecil di saya.
Jadi rasa ingin tahunya tinggi sekali, mungkin banyak kendala karena untuk aplikatif di dalam aplikasi ini saya belum begitu paham, mungkin harus beberapa kali sesering mungkin untuk mencoba dan simulasi seperti apa dengan banyak fitur-fitur yang ada. Ini sangat banyak membantu tentunya bagi kami. Dan kita itu masjidnya masjid sifatnya di perumahan, dan kita hanya mendapatkan masukan donatur dari Kenceleng seperti itu. Dan nanti seperti apa nih? Kita belum paham. Nanti ketika yang scan barcode itu berarti kita harus menyediakan rekening ya, masuk ke rekening itu, kan seperti itu. Kita nggak ngerti nih mau sampai kapan, butuh penjelasan yang lebih lagi. Mungkin nanti di grup bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab konsultasi. Mungkin sejauh ini belum begitu banyak, tapi ketika mencoba akan lebih banyak lagi pertanyaan seiring waktu berjalan. Dan tentunya ini saya ingin lebih pemahaman yang lebih luas lagi dengan aplikasi. Sangat luar biasa, bagus. Ini kami lagi ada pembenahan di DKM. Ini untuk akuntabel di pihak internal juga untuk pihak warga masyarakat sekitar. Nah, aplikasi ini hanya untuk kita di DKM saja atau bisa dilihat oleh warga masyarakat luas tentang aplikasi ini khususnya di masjid kami. Jadi mereka seperti dipaparkan kalau melihat ini bisa lihat ini bisa lihat ini bisa. Itu yang terbatas oleh kita saja atau bagaimana nih? Ini tertutup internal di DKM saja atau seperti apa? Dan juga oke, kita lihat perkembangannya ini. Saya terlalu antusias ingin lebih banyak tahu untuk hal ini karena akan sangat membantu dalam membenahi tanda petik di DKM di masjid kami. Sementara begitu. Terima kasih, nanti mungkin ada ditambahkan. Oke, mungkin saya coba langsung jawab ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang sudah disampaikan oleh Pak Yosan Prayoga. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, mungkin di sini saya coba share screen lagi. Nah, memang kalau untuk di sini teknisnya karena memang pembayarannya itu online gitu ya, ataupun sodakonya itu melalui online, memang harus disediakan rekening, rekening masjid gitu ya. Jadi memang nanti akan masuk ke rekening masjid gitu. Jadi memang harus disediakan rekening terlebih dahulu untuk menggunakan sistem ini. Nah, jadi nanti terus untuk apa namanya digunakan di masyarakat gitu ya, itu bisa juga. Jadi nanti masyarakat itu dijadikan sebagai jamaah daripada masjid tersebut gitu ya. Jadi nanti setiap jamaah atau masyarakat bisa punya akses masing-masing untuk login ke dalam sistemnya. Jadi yang nanti tampilannya seperti ini kalau untuk masyarakat itu. Jadi berbeda tampilannya dengan admin. Kalau admin seperti ini kan. Nah, ini nanti yang akan dilihat oleh masyarakat. Jadi ada donasi apa aja nih. Jadi mereka juga yang biasanya mungkin jarang ke masjid gitu ya, ataupun istilahnya nggak tahu informasi tentang apa saja sih yang ada di masjid. Nah, dari sini mereka akan bisa langsung lihat, akan bisa langsung tahu gitu ya, tanpa harus bertanya ke pengurus masjid. Ada Itu dengan kon saldonya ya, dengan saldo terakhir mungkin ya. Betul, ini ada targetnya. Ini kalau ini donasi yang lagi saya tunjukin ini. Ini donasi targetnya 50 juta nih untuk anak yatim, contoh ya. Karena donasi ini total yang sudah didapat 1.900.000 gitu. Jadi seperti itu untuk apa namanya. Jadi bisa langsung oh ini targetnya sekian tapi baru dapat sekian. Ini saya harus berdonasi lagi juga nih gitu. Jadi Oke, seperti ya. itu Pak kurang lebihnya. Menu itu kita yang mengisikan mungkin ya, untuk Betul, donasi ini apa yang nanti dibutuhkan, dari nanti kita dari bisa admin yang ditambahkan ya. mengisi, betul. Jadi targetnya berapa, terus donasi apa aja yang diselenggarakan itu dari pengurus masing-masing di menu admin yang di sini. Seperti itu. Ya, oke. Pak Yoga dan Bapak-Bapak semua, kalau ingin atau merequest untuk pelatihan tentang penggunaan aplikasi ini, bisa request ke Mas Saiful. Jadi kita akan buat waktu atau sesi pelatihan selain dari webinar ini. Gitu. Artinya itu akan lebih detail, gitu, pengenalan tentang sistem ini. Gitu, Pak Yozan ya. Pak Yozan Prayoga. Ya, Pak Ya, Yozan Prayoga dari mana? Ya, Pak. Mm-mm. jadi intinya untuk pelatihan mungkin ya, Iya, pertemuan betul. ini. Iya, Intinya untuk pelatihan. yes. Pelatihannya berapa lama? Pelatihan berapa lama? Online, Sat- Online 1 hari, Pak. 1 hari. Ya, Satu ya, hari ya. full ya, dari pagi sampai sore maksudnya.
Kalau untuk Enggak, ya waktunya enggak nanti perlu. kita info lagi sih Pak. Ya, Ya Biasanya maksudnya eh, kapanpun itu nanti berarti full day. ya. Iya, nanti jadi gini Pak, untuk pelatihan itu akan dibuat schedule oleh Mas Saiful. Siapa saja nanti yang akan daftar ikut dalam pelatihan itu, silahkan untuk mengisi di registrasi. Jadi mudah bagi kami untuk arrange jadwal pelatihan itu. Gitu sih Pak. Terima kasih Pak Yosan. Oke, Infak buat pelatihannya berapa? oke. Untuk pelatihan online-nya kita free Pak. Masya Allah, terima sip, kasih iya, Pak. banyak. Alhamdulillah. Ya Pak. Jazakallah, jazakallah. Baik. Oke. Nah, ada lagi kah yang ingin ditanyakan oleh Bapak semua yang ada di sini? Oke, kita masih memiliki waktu, ya sebetulnya kita sudah lewat waktunya ya, harusnya pukul Hmm. 10 kita selesai gitu. Sekarang udah 10 lewat 8 menit. Kalau ada pertanyaan lagi dari Bapak-bapak semua, kita bisa alokasi waktu 10 menit. Oke, baik di sana ada ya Pak Ali Irwan, Ketua DKM Musola Miftahul Jannah Kota Depok. Pak Irwan, Sekalian apa saya kabar? daftar, Bu. Sekalian Kena. saya daftar untuk acara pelatihan itu. Oke, baik. Langsung di note Mohon dicatat sama ya, Bu. Pak Syaiful gitu ya, untuk ini dibuat schedule-nya. Kalau untuk Kemudian, pendaftaran mungkin nanti infonya di grup ya Pak. Nanti saya kirim link untuk ya, mengisi Siap, ininya. siap, Jadi ya, supaya kita punya datanya siapa aja yang mau ikut pelatihan. siap, Baru nanti kita siap. tentukan harinya seperti itu. ya. Maksudnya dibuat spirit time atau waktu yang berbeda dari saat webinar sekarang ini, Pak Yosan ya. Oke. Siap. Lalu juga di sana ada Pak Ali Imron, Ketua DKM Rodatul Jannah Tangerang. Pak Imron, apa kabar? Monggo silakan Bapak kalau ingin bertanya langsung open cam. Pak Joko Soeharto, Masjid YTCS Turi Sleman, Yogyakarta, marbutnya ya di sana. Pak Muhammad Redi Rizani, Sekretaris Umum BP Masjid Agung Syuhada, Pelai Hari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pak, monggo silakan kalau ada yang ingin Bapak tanyakan. Oke, ini ada pertanyaan kalau menggunakan web bagaimana dengan keamanan data yang kami miliki. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang kedua adalah sebentar. Apakah My Masjid bisa disesuaikan dengan nama masjid kami? Itu yang kedua. Lalu karena berbasis cloud, bagaimana kami menyasar para donatur? Iya, yang keempat di belum bisa untuk jamaah di tempat kami di pedesaan, bagaimana dengan aksesnya? Apa belum bisa dibuat aplikasi yang bisa diunduh di Android? Oke. Nah, ada 4 pertanyaan gitu yang akan kami jawab, insya Allah. Ini Mas Syaiful dan saya akan menjawab satu persatu. Oke, Mas Syaiful saya jawab dulu ya, Mas ya, untuk ini. Untuk pertanyaan dari Pak Husnul tentang jamaah di tempat di pedesaan, bagaimana dengan aksesnya? Apa belum bisa dibuat aplikasi yang bisa diunduh di Android? Nah, aplikasi ini sudah bisa diunduh di Android ya, Pak ya. Jadi sudah bisa melalui Android atau bisa melalui PC atau melalui desktop yang sudah terhubung dengan internet. Oke. Yang kedua, dari Pak Ali Irwan, karena berbasis cloud, bagaimana kami menyasar para donatur? Oke, bagaimana mendapatkan donatur nih, Mas Saiful, kalau ini menggunakan cloud? Diumumkan di mana? Gitu, untuk ini. Oke, justru menarik sih pertanyaannya ya. Jadi begini ya, mungkin pemahamannya itu kita apa nama istilahnya untuk menggrab donatur sebanyak mungkin gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nggak mempunyai website seperti ini, bagaimana ada istilahnya alatnya supaya mereka yang kita nggak kenal, kita nggak tahu di mana posisi mereka, bisa tersampaikan kepada mereka seperti itu ya. Nah, justru dengan web seperti ini, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau memang ada beberapa metode sebetulnya, kalau memang Bapak Ibu semuanya memiliki data nih, data-data orang calon jamaah itu bisa dikirim melalui WhatsApp link untuk donasinya, gitu ya. Jadi mereka yang pengen berdonasi, oh langsung disuguhkan nih link untuk berdonasi gitu. Kalau memang belum punya calon donaturnya, Bapak Ibu semuanya pasti sekarang masjid-masjid yang sekarang nih saya yakin udah memiliki kayak semacam Instagram gitu ya, Facebook.
itu digunakan untuk syiar Pak gitu ya. Jadi jangan jangan tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi banyak sekali yang saya sudah tahu juga masjid menggunakan sosial media untuk menggunakan syiarnya untuk berdakwah di situ. Nah, di situ kita bisa sematkan juga bahwasanya ada donasi juga di situ juga bisa digunakan di Facebook. Jadi semua orang yang melihat itu akan bisa melihat bisa mengakses dari apa link yang sudah kita sematkan di dalam sosial media masjid gitu ya. Ya, salah satunya dengan seperti itu supaya kita yang ada di desa bisa dijangkau oleh orang yang ada di kota seperti itu. Bagaimana orang Oke. kota nih yang banyak uang, contohnya mungkin bos-bos biasanya banyak di kota dan pengen berdonasi. Oh ada nih masih di desa ada kegiatan tersebut, mau kita berdonasi. Ya seperti itu caranya dengan memberikan link webnya dan mereka bisa membayar langsung melalui rekening mereka masing-masing gitu ya. Jadi lebih aman tanpa harus dengan tarik tunai terus dititipkan ke orang entah itu uangnya sampai atau enggak gitu ya. Kalau mereka kan mereka sendiri yang memberikan ke rekening masjid seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih cara menjangkaunya Oke. ya. Saya tambahkan lagi apa yang disampaikan Mas Syeful. Dalam masjid ini juga ada data para jamaah yang biasanya menyumbang di masjid Anda. Jadi mudah untuk memberikan informasi bagi para jamaah yang sudah terengage atau sudah terhubung dengan masjid Anda gitu. Atau sudah langganan menjadi jamaah di masjid Anda. Oke, seperti itu. Langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah My Masjid bisa disesuaikan dengan nama masjid kami? Maksudnya apanya nih Pak? My Masjidnya platformnya atau apanya nih? Kalau platformnya ya pastinya My Masjid gitu. Tapi kalau untuk masjid Anda bisa masukkan nama masjid Anda sendiri gitu. Nah, ini tampilannya. Mas Saiful akan menampilkan jika Anda sudah mulai menggunakan aplikasi ini sesuai dengan nama masjid Anda sendiri. Silakan. Oke, nah ini contoh daripada tampilan sistemnya. Nah, My Masjid ini adalah nama sistem nama aplikasi yang sekarang digunakan. Nah, gitu ya. Untuk nama masjidnya masing-masing di sini nih. Di sini saya nama masjid saya itu Masjid Nurul Iman di sini ya. Namanya Masjid Nurul Iman dan ini bisa diedit-edit sesuai nama masjid masing-masing gitu ya. Oke. Ya, Dan ini memang ditampilkan sesuai nama masjidnya masing-masing gitu ya. Kurang iya. lebihnya seperti itu. Ya, jadi jelas ya Pak Ali Imron ya sesuai dengan nama masjid Bapak gitu. Jadi nanti jamaah bisa langsung klik aja nama masjid Bapak atau nama masjid yang lain sesuai dengan yang dituju gitu. Mau donasi ke masjid yang mana gitu. Oke, lalu tadi ada Tambahan pertanyaan sedikit nih satu Bu. lagi. Oke, silakan. Dan ini juga kalau misalkan mau berdonasi, itu nanti akan kelihatan di sini kontribusi alumni. Nah, di sini ada nama masjidnya, Masjid Nurul Iman TES gitu ya. Oh, berarti ini kontribusi alumni Al Hasani anak yatim untuk Masjid Nurul Iman gitu. Jadi kalau misalkan masjid lain nggak bikin campaign seperti ini, itu nggak akan muncul karena memang mereka nggak buat gitu ya. Oke, baik. Ada lagi satu pertanyaan dari Pak Ali Imron. Budget yang harus disediakan untuk sistem ini bagaimana? Sistem pembayarannya. Oke. Saya jawab langsung, Mas Saiful ya, untuk Iya, ini. jangan Bu. Oke, jadi bagi Anda yang mengikuti webinar kali ini, kami berikan free selama 1 tahun untuk pengikut webinar pada pagi hari ini. Itu sebabnya kami rencanakan tadi sesuai dengan request dari atau input dari Pak Yoga untuk melakukan pelatihan sebagai kelanjutan dari webinar ini. Monggo silakan dibuat daftar registrasinya melalui grup yang sudah dibuat oleh eh, Mas Saiful dan bapak-bapak semua ada dalam grup itu. Ya, jadi seperti itu Pak ya, masih free untuk 1 tahun ini, gitu. Oke, lalu ya, apalagi ada pertanyaan lagi? Ada Oke, nih pertanyaan Bu dari Pak Husnul nih. Pak Assalamualaikum Tahun warahmatullahi Husnul. berikutnya wabarakatuh. gimana? Tahun Oke. berikutnya. Untuk tahun berikutnya Pak kata dari Pak Yasan bagaimana Bu? Oke, untuk tahun berikutnya kami informasikan dan untuk biaya My Masjid sudah ada dalam website kami, Pak. Dalam website My Masjid. Tadi coba saya sampaikan ini sebentar, Pak. Oke, Bapak bisa cek di sini.
Bapak bisa cek di sini adalah website kami mymasjid.asia. Monggo silakan untuk dilihat di browser di situ, Pak. Ya, oke. Jadi saran saya sekarang ini adalah memang fokus dulu pada pelatihan gitu untuk menggunakan aplikasi ini. Tuh. Oke, Pak Yosan sudah bisa mengcover pertanyaan Bapak? Jawaban dari saya? Ya, Bu, nanti saya coba lihat di browsing. Ya, terus terhubung dengan Mas Syeful ya, Pak ya. Jadi supaya keinginan Bapak untuk implement sistem ini dalam sistem masjid Bapak bisa terjawab dan bisa langsung diimplementasikan gitu. Oke, ada lagi satu pertanyaan. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak semua, kita sudah lebih 18 menit dari waktu yang sudah dijadwalkan. Terima kasih semua. Mohon open cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, ini kami melihat Pak Yosan saja nih yang open cam. Monggo untuk di open cam sebentar untuk pengambilan sesi foto. Baik, Pak Ali Imron, iya, Pak Wawan Juwana, Pak Ali Irwan, lalu silakan siapa lagi yang untuk open cam? Kita tidak memiliki waktu yang lama, gitu. Silakan untuk langsung open cam. Baik, Mas Syeful silakan langsung diambil fotonya, sesi foto Oke, bersama. benar, Bang. 1, 2, 3. Oke, Oke, terima kasih. baik. Oh, ini Pak Iya. Rustam Ali malah baru masuk. Oke, oke, baik. Kita insya Allah akan bertemu di rounds yang berikutnya, gitu. Jadi webinar My Masjid ini insya Allah kami adakan 1 bulan sekali, Bapak-bapak semua. Selain My Masjid, kami ada juga My Mika, lalu My Sedekah, dan Office Central, gitu. Baik. Untuk sesi hari ini, webinar hari ini, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas antusiasme Anda semua, dan semoga kami betul-betul bisa mewujudkan impian Anda untuk menciptakan masjid yang digital, gitu ya. Insya Allah. Oke, kami undur diri. Saya Reski Rohmayani. Di sana ada Mas Saiful Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu Ya, dan terima kasih semuanya informasi ya. Jadi Ya, terima kasih. mungkin bapak-bapak semuanya sudah di chat gitu ya. Ada link grupnya. Nanti bisa gabung aja di situ untuk kita bersilaturahmi. Dan di sana juga sudah banyak terkumpul para pengurus masjid. Dan saya bisa bisa sharing di situ. Hampir seluruh Indonesia ada semua di situ, Pak. Nanti bisa sharing di situ. Oke, terima kasih dari kami. Kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.